Bab 010. Ayo Tita itu Ti Meleka, ajak Ronan yang langsung menggandeng tangan Ciara. Hei! Kok Papa ditinggal sih? Seru Julian yang tak terima ditinggal oleh anak dan istrinya. Itu istri Papa Iho, Ronan. Jangan diambil, lanjutnya yang langsung berlari mengejar keduanya. Ini Mamana Onan, seru Ronan yang kini juga ikut berlari sambil menarik tangan Ciara. Pukul 9.36. 25,0%. 151. Tentu saja langkah kaki Ronan tak secepat Julian saat berlari. Akhirnya Julian bisa menangkap tubuh kecil Ronan dan menggendongnya. Julian meletakkan Ronan di atas bahunya membuat bocah cilik itu terpekik senang. Hahaha. Akhirnya, Onan bika melacakan didendong tindi-tindi cama papa. Tayak nanak-nanak di deka yang selalu didendong bedini cama bapakna. Opa. Seru Ronan memanggil Papa Fabio yang baru saja masuk ruang rawat inap Rahel. Kondisi Rahel perlahan stabil walaupun belum sadarkan diri. Satu keluarga kecil itu memutuskan untuk menginap di rumah sakit. Ronan sudah diminta untuk pulang bersama John, namun bocah itu tak mau. Apa yang sedang kamu kerjakan? Tanya Papa Fabio yang melihat Ronan sibuk dengan ponsel dan laptop barunya. Ronan balu pacang aplikasi balu di ponsel cama laptop, jawab Ronan sambil memperlihatkan ponselnya ke arah Papa Fabio. Ini. Papa Fabio terkejut saat melihat layar ponsel milik cucunya. Ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk identifikasi wajah hingga memunculkan riwayat hidup. Ini kan belum ada di negara kita. Kalaupun ada, jinnya ribet. Ini menyangkut privasi orang, ucap Papa Fabio membuat Julian yang sedari tadi berbincang dengan sang istri langsung mengalihkan perhatiannya. Julian dan Ciara sangat penasaran dengan aplikasi itu. Ronan mengarahkan ponselnya pada wajah Ciara. Dalam beberapa detik saja, layar ponsel langsung berganti menjadi riwayat hidup Ciara. Bahkan nama, alamat, orang tua kandung, nomor KTP, daftar pekerjaan, dan status pernikahan langsung diketahui di sana. Kasus hukum yang pernah dialami oleh target pun bisa ditampilkan. Onan, jangan mengganggu privasi orang lain. Nanti kamu malah dikira pencuri data orang Iho. Tindakan melawan hukum itu, ucap Ciara dengan nada khawatirnya. Ndak, Ma. Olang ini baru uji coba kok. Ladian Onan tahu halus dipatek buat siapa. Daatan Onan patek ini cembalangan ucap Ronan dengan senyum polosnya. Astaga. Anakmu ini harus dijaga benar, Julian. Jangan sampai orang-orang luar tahu tentang kepintarannya. Dia bisa jadi incaran orang yang iri atau takut kedoknya terbuka, ucap Papa Fabio pada Julian agar semakin waspada untuk menjaga Ronan dan Rahel. Lia, Pak. Sepertinya memang aku harus menempatkan beberapa pengawal untuk mereka, jawab Julian dengan patuh. Kamu buat aplikasi ini kapan? Kan ponsel dan laptopmu baru datang tadi, tanyanya dengan tatapan penasaran. Buatna patek laptop papa, telus balu atu pacang di ponsel tu. Cuma cemindu buatna, ucap Ronan penuh bangga. Pasti laptopmu udah banyak aplikasi uji coba eksperimen Ronan, ucap Papa Fabio sambil terkekeh pelan. Pukul 9.36. 50,0%. 152. Gak apa-apa, asalkan bikin perusahaanku makin kaya. Lagian aplikasi itu bisa diperjualbelikan seluruh Julian yang seakan ingin memanfaatkan kecerdasan Ronan. Tak.
Lemparan ballpoint dari saku ke meja Papa Fabio langsung mendarat pada dahi Julian. Papa Fabio tak suka jika anaknya memanfaatkan cucunya. Apalagi kecerdasan Ronan ini harus ditutupi dari umum. Hanya orang terdekatnya saja yang boleh tahu. Sembarangan memanfaatkan anak untuk dapat duit. Lihat tuh, Ciara. Anakmu mau dieksploitasi sama bapaknya. Malah Ronan yang disuruh kerja, seru Papa Fabio mengadukan ulah Julian pada Ciara. Mungkin uangnya yang diberankas itu masih kurang, Pak. Jadi nyuruh anaknya kerja. Atau karena kecerdasannya sudah mulai berkurang, jadi memanfaatkan anaknya. Ucap Ciara dengan sindiran pedasnya. Astaga. Semuanya pada belain Ronan, gumam Julian sambil menggelengkan kepalanya. Bisa bantu Opa untuk mengungkap kasus kecelakaan Rahel? Tanya Papa Fabio tiba-tiba membuat Julian dan Ciara langsung menatap Ronan dengan serius. Mama Marta sudah pulang lebih dulu karena begitu kelelahan. Sedangkan Papa Fabio memilih ikut menginap di rumah sakit. Lebih tepatnya ingin menjaga Ronan karena kedua orang tuanya pasti sibuk dengan Rahel. Bika. Bawa Onan becok temu pelatu yang nablak, ucap Ronan yang sudah tahu jika yang menabrak Rahel telah ditangkap oleh anak buah Papa Fabio. Bagus. Besok kita interogasi itu orang-orang. Opa yakin sih kalau mereka bukan dalang sebenarnya, ucap Papa Fabio dengan antusiasnya. Ciap. Seru Ronan yang juga sangat antusias untuk menghadapi pengalaman barunya. Julian ikut. D pukul 9.36. 75,0%. 153. Rewel. Hua. Cakit. Pala Acel tayak dibelah dadi dua. Tanan Acel cakit tayak dicubit Nenet Dayung. Fitnah, mana ada Oma pernah nyubit kamu? Rahel terbangun dengan tangisan yang menggelegar di ruang rawat inapnya. Bahkan Rahel terus merengek karena rasa sakit pada kepala dan tangannya. Ciara yang melihat hal itu hanya bisa mengelus lembut lengan tangan Rahel yang tidak diperban. Sedangkan Julian meniup tangan dan kepala Rahel. Berharap tiupannya itu bisa meredakan rasa sakit anaknya. Namun bukannya reda, rengekan Rahel semakin menjadi. Mama Marta yang menjadi korban fitnah Rahel pun juga tak terima. Gak pernah Oma nyubit kamu iho, Rahel. Jangan fitnah Oma ya, ucap Mama Marta yang kesal karena dituduh Rahel. Khawatirnya, nanti anak dan menantunya malah percaya pada Rahel. Tan tayak dicubit, butan benelan iho. Nenet Dayung malah mulu. Ndak liat nih Acel lah dicakit. Ditayang-tayang dong, jangan dimalahin telus. Ucap Rahel yang kini malah merasa tersakiti dan dipojokkan oleh Mama Marta. Sudah. Ucap Julian melerai perdebatan itu. Fiuh. Papa tiup nih. Pasti sekarang udah nggak terlalu sakit lagi. Ucap Julian sambil terus meniup kepala Rahel. Hua. Papa belum docok Didi. Bau. Butana cembu malah balit pincan nih Acel, seru Rahel sambil menangis membuat Julian terdiam. 2. Sedangkan Ciara yang berada di sampingnya hanya bisa menahan tawanya. Padahal sebelumnya ia tampak panik karena Rahel kesakitan. Namun rengekan dan ucapan Rahel seakan membuat dia ingin tertawa. Julian, itu artinya tuh anakmu bilang kalau mulutmu bau jigong. Ucap Mama Marta sambil tertawa. Bukan Acel yang bilang iho, tapi Nenet Dayung.
Ucap Rahel mengelak kalau dia yang mengatai Julian. Astaga. Lagi sakit aja udah bully orang. Mana ada mulut papa ini bau. Papa udah sikat gigi pakai bunga 7 rupiah. Biar wangi, ucap Julian membuat Rahel menghentikan tangisannya. Bagaimana calana bunga 7 lupa bika buat docok Didi? Apa mulutna telus bau tubulan? Tanya Rahel dengan masih sesenggukan. D pukul 9.36. 20,0%. 154. Anak dan bapak sama-sama absurd kalau lagi ngomong. Gak jelas tapi keduanya kok bisa nyambung begitu, gumam Ciara sambil menggelengkan kepalanya. Acel, yang sakit sebelah mana? Biar mama bilang sama dokternya, tanyanya pada sang anak. Ronan dan Papa Fabio sedang berada di kantin untuk sarapan. Sedangkan Saka dan Miguel akan datang nanti siang bersama Keira dan Shita. Ternyata kejadian kecelakaan itu sudah diketahui oleh kakak dan ipar dari Julian. Ini. Cama ini, Rahel menunjuk kepala, tangan, dan perutnya membuat Ciara juga Julian kebingungan. Kan yang diperban cuma tangan dan kepala, kok jadi perut segala? Tanya Julian sambil mengerutkan dahinya bingung. Hua. Papa ndak peta. Acel lapal tahu, seru Rahel yang kembali menangis. Dacal lati-lati ndak peta, lanjutnya dengan sindiran Hasya. Astaga. Baru bangun juga, yang dipikirin makanan. Dasar lengan roti sobek, gumam Julian sambil menghela nafasnya pelan. Jika sampai Rahel mengetahui dirinya dikatai lengan roti sobek, dia pasti akan mengomel. Lia, setelah ini Acel makan. Tapi diperiksa sama dokter dulu ya, ucap Ciara sambil mengelus lengan Rahel yang tak diperban. Mau udang, telol mata capi, dan itan gulameh buat laukna. Ucap Rahel dengan tatapan berbinar cerah. 2. Makan bubur dulu, kan baru sakit. Ucap Ciara yang kemudian membantu Rahel untuk minum. Rahel mengerucutkan bibirnya sebal karena Ciara melarangnya makan makanan yang diinginkannya. Lata suka bubur, nasi lembek yang menurut Rahel itu rasanya aneh. Sedangkan Mama Marta memilih diam untuk saat ini agar proses penyembuhan Rahel lebih cepat. Dak cuka. Dak mau makan bubur, rengek Rahel sambil menendang-nendang selimut yang menutupi tubuh kecilnya. Heh. Rahel, jangan drama dan lebay begitu. Masih untung kamu dikasih bubur, ada ayam suwir dan telurnya. Coba kalau dikasihnya rumput. Jadi capi, seru Rahel menimpali ucapan Mama Marta. Nah itu tahu, jadi makanlah. Makanlah ayam doleng dan udang yang banyak, sela Rahel lagi. Mama Marta menatap malas Rahel saat ucapannya terus disela. Sedangkan Rahel, masih terus merengek pada Ciara dan Julian agar dibelikan makanan sesuai keinginannya. Jika sakit dan mengantuk, Rahel memang sangat rewel. Pasti waktu sakit, Rahel rewel begini ya? Tanya Julian dengan pelan. Lia. Kalau malam, nangis dan sering merengek. Bikin gak bisa tidur ucap Ciara sambil tersenyum. D pukul 9.36. 40,0%. 155. Kamu pasti kerepotan mengurus dua anak secara bersamaan kalau sakitnya barengan. Maafin aku ya, gak ada di sisi kamu waktu itu. Bahkan saat melahirkan juga, ucap Julian yang langsung teringat dengan rasa bersalahnya. Enggak, aku nggak merasa kerepotan. Jangan diingat lagi, Mas.
Ucap Ciara yang langsung memegang erat tangan Julian. Hi. Tok Acel jadi obat namuk, seru Rahel yang diabaikan oleh orang tuanya. Apalagi melihat Ciara dan Rahel bermesraan. Di mana sih rumahnya? Kok ini lewat jalan beginian? Arah GPS benar nggak sih? Seru Julian yang sudah sewot sendiri saat perjalanan melewati jalanan terjal. John, Pak Mike, Papa Fabio, Julian, dan Ronan pergi menuju rumah yang diduga milik dalang kecelakaan Rahel. Nadeo juga ikut dengan menjadi sopir. Sedari tadi Julian mengeluh karena jalanan terjal dan memasuki area hutan. Belicik tali papa ini. Talon ndak diam juda, lempal aja tuh papa tuh di sini, Om John. Bial lacain, ndak bika pulang dan dimatan macan. Ucap Ronan dengan tatapan sinisnya. Siap, bos kecil. Ucap John sambil meletakkan telapak tangannya pada pelipis. Hei. Bosmu itu aku, bukan Ronan. Ucap Julian yang kesal karena John malah patuh dengan anaknya. Saya pilih yang bisa bayar tinggi, ucap John melemparkan candaan. Lonan bika bayal bikel daji Om John, ucap Ronan menawarkan membuat John menatap bocah kecil itu dengan tatapan berbinar cerah. Saya jadi karyawanmu saja kalau begitu, bos kecil. Ucap John dengan mantap. Ote. Manditan buayana opa tiap hali yakel jaana, ucap Ronan membuat John membulatkan matanya. Hahaha. Semua yang ada di sana malah tertawa melihat wajah tertekan dari John. Buaya peliharaan Papa Fabio itu tidak hanya satu, namun ada puluhan. Setiap kali ada seleksi pengawal, pasti akan dibawa ke tempat penangkaran buaya itu. Entah apa yang dilakukan di sana, namun banyak calon pengawal gagal dalam seleksi itu. Mohon maaf, bos kecil. Saya tidak jadi menjadi anak buah Anda, ucap John sambil mengangkat kedua tangannya, pertanda menyerah. Udah enak jadi anak buahku, mau pindah haluan. Padahal Ronan itu sama kayak Rahel. Eldenya ada-ada aja, ucap Julian sambil menggelengkan kepalanya. Berhenti. Cit. D pukul 9.36. 60,0%. 156. Cerdik. Ronan, nunduk. Titah Julian pada anaknya. Julian khawatir pada kondisi psikis anaknya. Usianya yang masih belum genap 4 tahun, harus dihadapkan dengan banyaknya orang berbaju hitam dan senjata api. Apalagi bunyi tembakan juga terdengar sebagai tanda peringatan agar kendaraan mereka berhenti. Olang-olang culuhan, ucap Ronan yang tak mengikuti keinginan papanya. Justru Ronan menempelkan wajahnya pada kaca mobil. Papanya itu sangat aneh, menurut Ronan. Pasalnya mereka takkan bisa terlihat dari luar karena kaca mobil yang hitam. Brak. Brak. Keluar kalian. Biar papa yang keluar, ucap Papa Fabio yang melihat Julian akan keluar. Enggak. Biar Julian saja. Papa sudah tua, nanti kalau tiba-tiba mereka menyerang tuh bisa bahaya. Papa udah nggak gesit lagi, ucap Julian membuat Papa Fabio mendelikkan ucapannya. Bial Lonan caja, ucap Ronan dengan santainya. Nggak, seru Julian dan Papa Fabio secara bersamaan. Akhirnya Julian yang keluar. Bukan Nadeo, John, dan Pak Mike karena wajah mereka sudah dikenal oleh banyak orang. Khawatirnya, mereka adalah musuh dari saingan bisnis. Bisa saja ketiganya langsung diserang tiba-tiba, tanpa bernegosiasi.
Kunci semua pintu mobil dan kaca, titah Papa Fabio yang melihat Ronan akan membuka sedikit kaca mobil. Opa Anda acik. Olang Lonan penen bantu Papa, ucap Ronan sambil mencebikkan bibirnya kesal. Kamu terluka? Bisa abis ini Opa sama papanmu. Ucap Papa Fabio membuat Ronan memilih mengamati pergerakan Julian dari dalam mobil. Mau apa kamu ke daerah ini? Ini wilayah kami, tak sembarangan orang bisa melewati jalan ini. Ucap salah satu dari mereka dengan tatapan tajamnya. Julian bersikap santai, tak terlihat sama sekali ketakutan dan kegugupan di sana. Walaupun sebenarnya jantung dia berdetak begitu cepat. Lah khawatir dirinya terluka dan tak bisa melindungi ayah juga anaknya yang berada bersamanya. Dari Maps, arahnya lewat sini. Kalau tidak boleh dilewati, berarti arah Maps salah dong. Tanya Julian dengan polosnya. Memangnya kamu mau kemana? Tanyanya. D pukul 9.36. 20,0%. 157. Cari rumah saudara. Lupa, terus pakai Maps. Lewat sini, jawab Julian dengan muka-muka seperti orang bodoh. Beberapa pengusaha atau orang tak terlalu mengenal Julian. Hanya anak muda atau pecinta game dan robot saja yang biasa mengenalinya. Julian merasa beruntung karena perusahaannya bukan bergerak di dalam bidang yang banyak dikenal orang. Bayar 10 juta kalau ingin lewat sini, ucapnya. Aduh. Mana bisa saya kasih uang segitu? Saya ajak ke rumah saudara karena mau nagih hutang. Entar deh, pulangnya saya lewat sini lagi. Itu mobil juga cuma rentalan. Tak kasih 10 juta kalau udah dibayar sama saudara saya, ucap Julian memberi alasan. Sekitar 12 orang yang menghadang Julian itu langsung berdiskusi. Julian mengolok-olok orang yang ada di hadapannya itu di dalam hatinya. Sungguh bodoh, pikir Julian. Brook. Seperti ada suara hembusan angin yang tiba-tiba saja menumbangkan dua orang di depan Julian. Julian dan lainnya begitu terkejut dengan apa yang terjadi. Kenapa bisa pingsan? Tanya Julian seperti orang bodoh. Ini ulahmu ya? Tuduh orang itu pada Julian. Sembarangan. Orang dari tadi di sini nggak ngapa-ngapain, seru Julian tak terima. Brook. 10 orang tumbang bersamaan, lebih tepatnya pingsan. Julian berdiri sendiri di hadapan 12 orang yang pingsan itu. Lah kebingungan bak orang bodoh. Lah bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini? Jangan-jangan bentar lagi aku yang dibuat pingsan, gumam Julian dengan raut wajah pucatnya. Julian segera berlari menuju mobilnya. Brak. Buka pintunya dong, seru Julian dengan nada ketakutannya. Ceklek. Kenapa lama sekali? Nanti kalau aku pingsan kayak mereka gimana? Serunya menyalahkan semua orang di sana. Kita hanya menuruti tuan kecil, ucap Pak Mike sambil terkekeh pelan. D pukul 9.36. 40,0%. 158. Ronan. Panggilnya pada sang anak. Apa? Tanya Ronan dengan tatapan polosnya. Jangan jahil kayak Rahel kalau di tempat kaya begini, ucap Julian dengan nada lembutnya karena tak tega jika memarahi Ronan. Akhirnya Julian hanya bisa menyandarkan tubuhnya di kursi penumpang. Jantungnya masih berdetak lebih cepat, seperti ingin copot rasanya. Sejujurnya dia takut dalam hal beginian.
Tapi ia gengsi jika memperlihatkannya di depan Ronan. Anak Pak Julian keren banget. Ini mah bibit masa depan. Kesuksesannya bakalan melebihi Pak Julian nanti di masa depan, ucap John setelah Nadeo kembali mengemudikan mobil itu. Pergi jauh dari sekumpulan orang yang masih pingsan. Tanpa peduli dengan bagaimana nasib mereka nanti karena sudah diurus oleh anak buah Papa Fabio. Apa maksudnya? Tanya Julian tak mengerti. Kamu nggak penasaran sama orang-orang tadi yang tiba-tiba pingsan? Tanya Papa Fabio sambil menatap anaknya. Penasaran. Tapi Julian pikir, mereka kena serangan jantung makanya pingsan. Jawab Julian dengan santainya. Masa 12 orang itu bisa kena serangan jantung bersamaan? Ngarang kali kamu ini, Julian. Ucap Papa Fabio sambil menghela nafasnya kasar. Lah terus kenapa emangnya mereka bisa pingsan? Tanya Julian menatap aneh semua orang yang tersenyum tipis. Sedangkan Ronan, malah asyik memainkan ponselnya di pangkuan Papa Fabio. Ronan. Dia menembakkan sebuah sensor ke arah titik saraf lawan dan bikin pingsan. Anakmu ini berhasil menciptakan aplikasi pembuat pingsan orang hanya dengan sensor dari ponselnya, ucap Papa Fabio dengan antusiasnya. 1. Apa? Seru Julian dengan tatapan syoknya. Otakmu itu terbuat dari apa, Ronan? Bahkan Papa saja belum bisa seperti itu. Baru bertemu dengan Papa, tapi kamu sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Lanjutnya dengan tatapan kosongnya karena sangat shock dengan fakta tentang anaknya ini. Coba kamu buka itu laptop milikmu, pasti banyak sekali aplikasi tersembunyi milik Ronan. Suruh Papa Fabio pada anaknya. Ndak bika. Ronan sudah tunci itu aplikasi Evil Deltel cembunyi, ucap Ronan dengan cepat. Ini anugerah atau musibah? Gumam Julian yang ternyata memikirkan keselamatan dan keamanan anaknya. Ini sakit. Tanya bocah perempuan yang duduk di kursi samping berangkar, Olivia. Lah menunjuk ke arah kepala Rahel yang diperban. Ndak sakit. Cuma datal sedikit, ucap Rahel dengan sinisnya. Oh, pukul 9.37. 60,0%. Oh. 159. Namana tepala di pelban ya cakit dong. Di mana cikak Olive ini? Lanjutnya dengan seruan kesal. Janice, Sofia, Lucia, dan Olivia datang menjenguk Rahel bersama kedua orang tua mereka. Ada juga Mama Marta dan Ciara di sana. Mereka duduk di sofa, sedangkan anak-anak berada di dekat berangkar tempat tidur Rahel. Oh. Aku kira rasanya ada manis-manisnya gitu, ucap Olivia menirukan sebuah iklan di TV. Pahit. Pahit. Ini pahit, gerutu Rahel yang tak suka dengan keadaannya sekarang. Lah tak bisa bergerak lincah seperti biasanya. Untuk bergerak, tangannya sangat sakit. Kepalanya juga masih terasa pusing. Kata dokter, itu reaksi biasa setelah kecelakaan dan melakukan operasi. Sudahlah. Acel pucing, lacana mau matan telus. Ucapnya. Kalau pusing itu ya tidur, Rahel. Bukan makan, ucap Janice meralat ucapan sepupunya itu. Beda. Talo acel pucing, obat namatan. Ucap Rahel membuat keempat sepupunya hanya bisa memutar bola matanya malas. Bel hubung acel lah dicakit, talian mau ndak dantin acel buat jahilin nenet dayung. 1. Ndak. Ndak acik. Oh, pukul 9.37. 80,0%.
160. Pelaku sebenarnya. Belhenti, ucap Ronan tiba-tiba. Cit. Janan maju catu centipun, lanjutnya saat Nadeo hendak membenarkan posisi berhenti mobil yang miring. Nadeo mengikuti perintah dari Ronan dengan tubuh kakunya. Pasalnya, hari ini dia melihat sendiri bagaimana kelihayan dan kecerdikan Ronan dalam menganalisa juga menumbangkan lawan. Papa Fabio, Julian, Pak Mike, dan John mulai merasakan ketegangan setelah mendengar perintah dari Ronan. Ada bom di sini. Kalau mobil ini telgecel ke kanan dan ban melindas timbunan tanah berisi bom itu, bisa meledak. Ucap Ronan membuat semuanya membulatkan matanya. Jangan bercanda, Ronan. Papa takut ini loh, ucap Julian yang langsung memeluk lengan Papa Fabio. Bahkan tubuhnya gemetaran karena baru merasakan situasi seperti ini. Plak. Apaan sih? Anakmu saja nggak takut, masa bapaknya malah begini? Jijik banget Papa, ucap Papa Fabio dengan sindiran pedasnya. Julian belum pernah menghadapi situasi kayak beginian, Pak. Tahu sendiri kalau hidup Julian tuh lurus-lurus aja. Gak kayak Papa, banyak kenalan orang-orang dunia bawah. Bahkan Papa juga sering ikut misi rahasia sebelum menikahkan. Itu kata kakek, ucap Julian dengan sedikit merengek. Walaupun tangannya ditepis, tetap tak mau ia melepaskan pelukannya pada lengan tangan Papa Fabio. 2. Diam. Papa Fabio, John, dan Pak Mike begitu pusing mendengar rengekan Julian. Bahkan John dengan beraninya menyuruh Julian diam. Beruntungnya, Papa Fabio dan Pak Mike juga setuju dengannya. Apalagi melihat Ronan yang sedang serius menatap layar ponselnya. Kita harus apa setelah ini? Masa hanya di dalam mobil saja dan diam begini, ucap Nadeo bertanya pada Ronan. Mundul catu metel, lalu ke Tili. Ucap Ronan membuat Nadeo menganggukkan kepalanya dan menuruti perintah. Pelan-pelan saja. Cepeltina ini sudah macuk tawasan olang yang tita kali. Matana banak jebatan, ucap Ronan membuat semuanya tegang. Ronan, kok kamu bisa tahu? Tanya Julian dengan sedikit mengintip layar ponsel anaknya. Aplikasi pendeteksi bom dan jebatan. Papa Janan lewel tayak acel, jawab Ronan sambil menutup ponselnya dengan tangan kecilnya agar Julian tidak bisa melihatnya. Pelit, gerutu Julian sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Nadeo, konsentrasi. Nyawa kita ada di tanganmu, seru John saat melihat Nadeo seperti orang yang sedang. Pukul 9.37. 25,0%. 161. Ketakutan. Pasalnya Nadeo itu belum pernah berada di posisi seperti ini. Nadeo memang sering menjadi pengawal orang lain terutama pejabat, namun belum pernah mendapatkan rintangan seperti ini. Ronan turun dari pangkuan Papa Fabio kemudian berdiri di balik kursi kemudi yang diduduki Nadeo. Ronan menepuk pelan bahu Nadeo agar laki-laki itu sedikit tenang. Tenang, Om. Nda ucah panik. Ronan yang atan kaci pelintah dan kode. Cukup fokus saja, ucap Ronan memberi perintah dengan pelan. Pelan-pelan. Belhenti. Tili. Akhirnya. Astaga. Rasanya aku bisa mati berdiri. Kalau aku mati karenamu, Nadeo. Akan kupukuli sampai babak belur kamu di akhirat. Papa lebay cekali. Pantas caja acel cuka lebay. Telnata tulunan dari Papa, ucap Ronan mencibir ucapan dan kelakuan Julian. Segala umpatan terus dilayangkan Julian pada Nadeo.
Bahkan sedari tadi Julian menutup mata dan memegang lengan Papa Fabio. Padahal Pak Mike, John, dan Papa Fabio malah penasaran dengan aksi apa yang akan dilakukan Ronan setelah ini. Papa takut mati. Baru juga bertemu istri dan anak, masa udah pisah lagi? Ucap Julian dengan rengekannya. Hentikan rengekanmu itu. Kalau Rahel, masih pantas merengek. Kalau kamu, amit-amit, Papa rasanya ingin muntah. Ucap Papa Fabio membuat Julian kesal. Nah itu rumahnya, seru Ronan menunjuk ke arah sebuah rumah sederhana yang tak jauh dari mereka. Bahkan Julian juga langsung menegakkan badannya. Lah sangat penasaran dengan tempat persembunyian dalang dari kecelakaan Rahel. Belhenti di dekat pohon cawo itu, Om. Suruhnya pada Nadeo. Siap, Bos. Ucap Nadeo yang segera melaksanakan perintah Ronan. Padahal bosnya itu adalah Papa Fabio, namun sedari tadi yang menyuruhnya adalah Ronan. Terlihat seperti rumah warga biasa. Namun memang tak ada rumah tetangga atau warga lain di sana. Tak ada penjagaan berarti, sudah mirip seperti rumah kosong. Penjagaan hanya dipasang bom dan granat saja dalam perjalanan menuju rumah itu. Hanya orang punya insting tinggi yang bisa sampai sini dengan selamat. Bom dan granat bisa meledak kapan saja jika terinjak, ucap John setelah keluar dari mobil. Benar. Untung kita pergi sama Ronan. Kalau tidak, kita sudah gosong. Ucap Pak Mike sambil menghela nafasnya. Oh pukul 9.37. 50,0%. 162. Kasar. Ini kita lewatnya mana? Yang nggak ada jebakannya, tanya Julian yang terus memegang tangan Ronan. Papa. Lepaskan tangan Ronan. Ndak bisa pantau situasi Ronan ini, gerutu Ronan yang hanya bisa menggunakan sebelah tangannya saja untuk memantau pergerakan pada layar ponselnya. Anak kecil, nggak boleh sampai hilang. Ucap Julian yang masih kekeh dengan keinginannya. Papa Fabio mencubit lengan tangan Julian agar melepaskan cucunya. Lah tak mau mati konyol di tempat ini. Bahkan untuk bisa sampai sini saja, mereka harus mengikuti arahan Ronan. Anak buah Papa Fabio yang tadi mengikuti di belakang mobil mereka sudah menyebar sesuai arahan Ronan. Anakku jangan dibawa ke dunia bawah ya, Pak. Julian ngeri sendiri, nanti malah pada nyerang keluarga kecilku. Bisik Julian pada Papa Fabio. Terserah Ronan. Kita ikuti saja kesukaan dan keinginannya, ucap Papa Fabio yang tak terlalu peduli dengan ucapan Julian. Anak itu sudah sadar. Rumah sakit juga dijaga ketat sama pengawal. Kita nggak bisa tahu, siapa saja yang berada di dalam ruangan itu. Hari ini target tak terlihat di rumah sakit, ucap seorang pria parubaya yang sedang memberikan informasi pada perempuan di depannya. Merepotkan sekali memang anak itu. Gara-gara dia, semua rencanaku gagal. Padahal tinggal sedikit lagi aku bisa mendapatkan barang bagus dan uang banyak, gerutu perempuan itu. Seharusnya target kita adalah kembarannya, yang cowok itu. Lanjutnya yang ternyata sebelumnya menargetkan Ronan. Setidaknya ini bisa buat mancing kembarannya keluar. Kita tinggal eksekusi saja nanti kalau dia sudah ada di depan mata, ucap pria parubaya itu lagi. Pembicaraan keduanya terdengar jelas oleh Ronan, Papa Fabio, dan Julian. Sedangkan Pak Mike dan John pergi ke arah belakang rumah sesuai arahan Ronan.
Nadeo bergabung dengan timnya yang baru saja datang untuk mengepung rumah itu. Ternyata dia nargetin kamu, Ronan. Ucap Julian dengan pelan. Siapa dia, Ronan? Lanjutnya bertanya karena tak mengenal suara dari perempuan yang tengah berbicara itu. Sedangkan untuk yang pria, Julian dan Papa Fabio tampak familiar dengan suaranya. Sialan. Itu si Craig. Apa itu? Oh, pukul 9.37. 75,0%. 163. Pelaku sebenarnya 2. Papa, hati-hati dong. Jangan gelasah-gelusuh. Biar kita dapat bukti banak, ucap Ronan dengan pelan saat mendengar suara seseorang menginjak sebuah ranting pohon. Ternyata Julian yang kesal dengan pria di dalam rumah itu, tak sengaja menginjak ranting pohon hingga menimbulkan suara. Padahal Ronan belum memberi kode pada orang-orang di sekitar rumah untuk menyergap pelaku. Kan bisa gawat kalau pelaku malah keluar lebih dulu dan pengawal masih diam. Dasar papanya itu menyebalkan, pikir Ronan. Tahan emosi. Lanjutnya yang seakan tahu kekesalan Julian. Fiuh. Ternyata mereka adalah orang yang selama ini kita cari, Ronan. 2 orang dalam kasus yang berbeda. Opa bakalan habisin itu 2 orang karena menyakiti cucu dan menantuku, ucap Papa Fabio sambil menghela nafasnya pelan. Benal. Ronan batalan hanculin itu bisnis 2 orang ini. Bialin saja, jabatan hilang telus bisnis hancur. Bial hidup di penjala, ndak bika cogok-cogok talo ndak ada uang. Ucap Ronan yang ikut geram saat mengingat bagaimana waktu itu mamanya ketakutan. Bagus. Nanti biar papa yang eksekusi sendiri. Tangan dan kakinya mereka itu memang perlu dipatahkan. Mulutnya jangan lupa, dijahit. Ucap Julian dengan menggebu-gebu. Aish. Tayak papa belani caja, ledek Ronan yang tahu kalau Julian takkan mungkin berani melakukan hal seperti itu. Julian hanya bisa menatap anaknya dengan kesal. Melihat orang terluka, dia sedikit ngeri. Padahal ia sendiri sering melukai dirinya saat sedang emosi. Namun ia akan berusaha untuk menghabisi orang-orang yang menyakiti keluarganya itu. 1, 2, 3. Brak. Yang lainnya sudah macuk. Ayo. Perintah Ronan pada opa dan papanya. Julian dan Papa Fabio menggandeng tangan Ronan di samping kanan kirinya. Raut wajahnya polos, seperti anak seusia lainnya. Bahkan saat berjalan memasuki rumah penjahat, ia tampak santai. Seperti dia sedang masuk dalam wahana permainan. Kamu. Seru seorang pria dan perempuan parubaya dengan mata melototnya saat melihat Ronan. Pak Julian. Gumam pria itu dengan badan sedikit gemetaran saat melihat keberadaan Julian. Sialan. Kita terkepung, seru wanita parubaya itu saat melihat ruang tamu rumah sudah dikepung banyak orang. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai sini? Jalan menuju ke sini, banyak jebakan dan preman. Tak mungkin semudah itu bisa melewati, lanjutnya dengan tatapan tak percaya. Ovelium. D pukul 9.37. 25,0%. Oh. 164. Orang yang penuh rencana jahat akan dikalahkan oleh orang licik, ucap Papa Fabio dengan seringaiannya. Apalagi dia ndak tahu siapa lawana yang sebenarnya, ucap Ronan menimpali dengan tatapan datarnya. Kok Ronan jadi malah mirip Papa sih? Ah. Ini gara-gara Ronan sering bergaul dan kumpul sama Papa, gumam Julian menggerutu tak terima dengan kemiripan sifat Ronan dan Papa Fabio.
1. Ruang tamu dan luar rumah sudah dikepung oleh anak buah Papa Fabio. Pria parubaya itu memang tidak terjun langsung di dunia bawah. Namun sahabat dekatnya banyak yang terjun di sana. Lah hanya minta tolong pada temannya untuk membantu misi ini dan mengamankan keluarganya setelah menikah dengan Mama Marta. Wah. Pak Subroto. Istri baru, Pak? Tanya Julian membuat Ronan dan Papa Fabio menepuk dahinya pelan. Pertanyaan absurd, gumam Ronan dan Papa Fabio. Bukan, Pak Julian. Ini saudara saya. Ada apa Pak Julian sampai datang ke rumah saya? Silahkan duduk dulu. Tanya pria parubaya yang tak lain adalah Pak Subroto mencoba santai. Apalagi pertanyaan yang diajukan Julian masih tahap wajar. Walaupun Pak Subroto memberi alasan dengan berbohong. Wanita parubaya bertubuh tambun dan bibir merah menyala itu bukanlah saudaranya. Wanita parubaya bernama Elbu Rosmala itu adalah wanita idaman lain dari Pak Subroto. Ogah, masa duduk di kursi bekas orang yang menyakiti anak dan istriku? Ucap Julian dengan sarkas. Maksud Pak Julian apa ya? Siapa yang Anda maksud anak dan istri? Tanya Pak Subroto dengan tatapan bingungnya. Kita menyinggung Pak Julian. Bisik Pak Subroto pada Elbu Rosmala. Namun dijawab gelengan kepala oleh Elbu Rosmala. Anak kecil yang ditabrak mobil orang suruhan kalian itu anak saya. Terus istri yang saya maksud adalah perempuan yang ingin Anda tangkap saat di desa, seru Julian yang kepalang kesal dengan wajah bingung dua orang di depannya. Apa? Seru Pak Subroto dan Elbu Rosmala secara bersamaan. Keduanya tak menduga jika anak yang ingin mereka celakai adalah keturunan dari Julian. Mereka juga mengenal Papa Fabio yang kerap kali terlihat di majalah bisnis. Namun jarang sekali keluarga mereka terekspose, terutama istri dan anak dari Julian. Nggak mungkin. Perempuan dan anak itu tinggalnya di desa sedangkan kalian di kota. Setahu saya, dia janda. Apa Pak Julian menikahi janda? Tanya Ibu Rosmala sambil menggelengkan kepalanya. Dia istri saya. Sengaja saya bawa dia ke desa untuk cari suasana baru, seru Julian memberikan alasan. Dibawa untuk liburan. Aduh. Nggak mungkin, Pak. Kalau hanya untuk liburan itu sudah pasti tetap Pak Julian nafkahi. Orang saya bertemu dengan perempuan itu di pasar, angkut-angkut barang. Dia bekerja di sana kok, ucap Ibu Rosmala masih tak percaya. Apa mata Anda buta? Lihat kemiripan saya dengan anak ini. Anak dari perempuan yang ingin Anda culik, sentak Julian membuat Pak Subroto dan Elbu Rosmala mengalihkan pandangannya. Julian tampak emosi saat Ibu Rosmala. D. Pukul 9.37. 50,0%. Oh. 165. Mengingatkannya pada bagaimana menderitanya Ciara. Keduanya sampai memundurkan langkahnya saat melihat betapa miripnya Julian dan Ronan. Mereka tak terlalu fokus melihat Ronan karena sibuk adu mulut dengan Julian. Tanpa perlu tes DNA pun, sudah dapat dipastikan kalau bocah cilik itu adalah anak dari Julian. Halo Om, Tante. Gimana nasib mata pleman yang Anda culu untuk menantap Mama? Ndak buta Tan? Tanya Ronan seakan meledek Elbu Rosmala sambil melambaikan tangannya. Awas. Dor. Ronan. Mama, kapan Acel bika ke mall? Acel mau main pelocotan dan bola, ucap Rahel sambil menatap Ciara yang sedang duduk di sebelahnya.
Bes. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, Ahi. Sela Mama Marta sebelum Ciara menyelesaikan ucapannya. Rahel mendelikkan matanya saat mendengar ucapan Mama Marta. Ucapan bernada lagu itu terdengar tengah meledek Rahel di telinganya. Sedangkan Ciara hanya bisa menghela nafasnya kasar. Berada di kamar dengan dua orang yang sama-sama suka berdebat, membuatnya pusing. Nenek Dayung dak diajak, itut-itut caja. Ucap Rahel dengan sinisnya. Siapa juga yang mau ajak bocah cadel kayak kamu ke mall? Bukannya senang, malah bangkrut. Abis uang Oma dibuat belanja kamu, ucap Mama Marta dengan sindirannya. Cebental. Tayak ada sesuatu yang Acel lupatan, ucap Rahel sambil mengingat sesuatu. Nenek Dayung, di mana telur dulung na Acel? Sebelum ditablak tan Acel bawa telur dulung, serunya. Pukul 9.37. 75,0%. 166. Penangkapan. Nenek Dayung halus dan tilugi telur dulung Acel, ucap Rahel dengan mata menyipit. Pertanda Rahel tengah mencurigai jika Mama Marta adalah orang yang makan telur gulungnya. Loh, kok jadi Oma sih? Kan Oma sama sekali nggak megang telur gulung kamu. Lagian nih ya, Oma tuh belum pernah makan dan beli telur gulung begitu. Mana tahu bentuknya kayak apa? Ucap Mama Marta sambil mengibaskan rambut panjangnya. Wow. Tan yang ada di cana-cama Acel itu cuma Nenek Dayung. Ucap Rahel tak terima. Nenek Dayung manusia zaman tapan. Apa Nenek Dayung tel macuk manusia zaman purba? Tok campen dak pelnah matan telur dulung, tanyanya dengan mata membulat. Mama Marta sampai mendelikkan matanya ke arah Rahel. Cucunya yang satu ini, berani sekali mengatai dirinya manusia zaman purba. Sedangkan Ciara memilih pergi ke kantin daripada mendengarkan perdebatan mereka. Besok kalau Rahel sudah sembuh, Onma buatkan itu telur gulung. Walaupun belum pernah makan, tapi Oma bisa buatnya. Oma ini adalah manusia hits zaman now, ucap Mama Marta membanggakan dirinya sendiri. Yang benel. Ndak dikacih lacun tan? Tanya Rahel dengan tatapan menyelidik. Oke talo ditu. Acel batalan cepat cembuh telus cobain telur dulung buatan Nenek Dayung. Capa tahu nanti bika jadi bisnis. Tapi Nenek Dayung caja yang jualan di depan cekolah-cekolah. Acel yang terima uang na, lanjutnya dengan antusias saat melihat Mama Marta menatapnya tajam. Astaga. Aku ini ngomong apa? Ini bocah pasti nagih terus besok kalau sudah sembuh. Buat telur ceplok aja gosong, apalagi ini. Gumam Mama Marta yang menyadari kebodohannya sendiri karena berjanji pada Rahel. Bruk. Argegeh. Kram. Seru Elbu Rosmala yang langsung terduduk di lantai saat sebuah tembakan tanpa suara mengarah pada kakinya. Tiba-tiba saja Elbu Rosmala mengeluarkan sebuah pistol dan mengarahkannya pada Ronan. Namun Ronan langsung mengarahkan ponselnya pada kaki Elbu Rosmala. Saat Elbu Rosmala hendak menembak dia, Ronan menembakkan sebuah sensor ke arah kaki wanita paruh baya itu. Oh! Pistol milik Elbu Rosmala berubah arah dan malah menembak langit-langit rumah. Kakinya kram dan mati rasa karena tembakan sensor itu. Pistolnya terjatuh di lantai. Entah senjata apa lagi yang dibuat oleh Ronan, Julian sampai tak bisa berkata-kata. Tantap. Seru Ronan membuat semua orang di sana tersadar dari keterkejutannya. Hentikan, aku nggak salah. Au. Kakiku nggak bisa buat jalan.
Oh pukul 9.37. 20,0%. 167. Celet. Saya mohon jangan bawa dia. Ini salahku, ucap Pak Subroto dengan tatapan permohonan ke arah Ronan. Kamu juga akan kami proses hukum karena membantunya dalam kecelakaan anakku. Jangan lupa dengan melindungi bisnis haramnya, ucap Julian dengan tatapan tajamnya. Bebaskan dia. Saya yang akan mempertanggungjawabkan semuanya, seru Pak Subroto saat kedua tangannya sudah dipegang oleh John dan Pak Mike. Hana talna wanita, dia sudah dila. Padahal dia punya istri dan nanak di rumah. Kacian cekali istri dan nanaknya, kumam Ronan sambil menghela nafasnya pelan. Beruntung kedua orang tuanya tak seperti itu. Mungkin Ronan akan membawa Rahel pergi jika kedua orang tuanya tak baik. Ibu Rosmala diseret oleh anak buah Papa Fabio tanpa rasa kasihan. Nadeo yang memimpin tim kali ini juga langsung mengambil alih Pak Subroto dari tangan John dan Pak Mike. Pak Subroto dan Ibu Rosmala dibuat pingsan oleh Nadeo karena sedari tadi terus berteriak. Culat izin keljanaatan dicabut becok cenin cama pemerintah ucap Ronan tiba-tiba sambil melihat ke arah ponselnya. Astaga. Dalam kondisi genting kayak gini, masih bekerja terus dia. Seakan tidak memberi nafas bagi para penjahat itu gumam Julian sambil menggelengkan kepalanya. Untuk bisnis klub, biar jadi urusan opa. Gak bisa kalau bisnis itu hanya diberhentikan saja untuk izinnya. Pasti nantinya akan muncul lagi secara ilegal, ucap Papa Fabio memberikan ide. Oke, opa. Telbait emang opa ini, ucap Ronan memuji kegesitan Papa Fabio. Kamu nggak memuji papamu ini? Tanya Julian sambil menunjuk dirinya sendiri. Emangna papa ngelatuin apa? Pelacaan Dali tadi cuma benong, tanya Ronan dengan sindirannya. Bahkan Ronan langsung menggandeng tangan Papa Fabio untuk keluar dari rumah. John dan Pak Mike hanya bisa menatap iba pada Julian yang seperti tak dianggap keluarga. Walaupun sebenarnya mereka tahu kalau Ronan hanya bercanda. Cara kasih sayang yang diperlihatkan Ronan sangat berbeda dari Rahel. Yang sabar, Pak Julian. Salahnya Pak Julian juga sih, nggak gesit. Besok-besok Pak Julian mending belajar bela diri, menembak, memanah, atau apa gitu. Jadi saat situasinya genting atau bahaya, langsung bisa sigap melindungi anak dan istri. Ucap John. Padahal sebelumnya John terlihat menguatkan Julian, namun akhirnya menjatuhkan bosnya juga. Malah John seakan memojokkannya. Gak ngasih solusi sama sekali, gerutu Julian yang kemudian keluar dari rumah itu. Duar. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang berasal dari rumah itu. Bahkan kini rumah itu sudah hancur dengan beberapa puing tembok dan genteng berhamburan. Julian, John, dan Pak Mike begitu shock melihat hancurnya rumah itu. Mereka tak bisa membayangkan jika masih berada di dalam rumah itu. Tadi kalau kita terlambat keluar sebentar saja, mati kita di dalam rumah. Ucap Julian dengan tatapan kosongnya. D pukul 9.38. 40,0%. 168. Benar. Tapi anehnya itu arah puing bangunan ke belakang, bukan ke sini. Ini mah sudah pasti diatur cara peledakannya. Kalau puing-puing itu mengarah ke sini, seharusnya kita juga jadi korban. Ucap John menganalisa ledakan yang baru saja terjadi. Tos. Luar biasa.
Tayak ledakan petacan, seru Ronan dengan antuasisnya. Ronan. Seru Julian, John, dan Pak Mike melihat ke arah Ronan yang sedang bertos ria dengan Papa Fabio. Apalagi yang kamu buat, Ronan? Tanya Julian membuat Ronan menatapnya polos. Lonan ladi eksperimen cama opa, buat letucan petacan, ucap Ronan dengan santainya. Memang keturunanku nih, ucap Papa Fabio menatap bangga cucunya. Julian hanya bisa menghela nafasnya kasar. Ronan ini tak bisa dibiarkan begitu saja, harus diarahkan dan dijaga benar. Jika seperti ini terus, Ronan bisa mengikuti jejak Papa Fabio saat masih muda. Papa, jangan ajari anakku hal begituan. Julian ingin keluarga kecil kami ini hidup damai dan tenang, tanpa ada musuh. Ucap Julian dengan tatapan datarnya. Pulang. Lanjutnya yang kemudian menggendong Ronan dan masuk ke dalam mobil. La tak suka dengan cara Papa Fabio mengajari sesuatu pada Ronan. Hal yang berbahaya dan itu membuatnya takut. La ingin membangun keluarga kecil yang tenang dan nyaman tanpa ada intayan musuh. La ingin menjadi orang biasa dan cukup dikenal sebagai sosok pengusaha saja.